Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan ketidakberaturan struktur vertikal, ya. Jadi ketidakberaturan vertikal pada gedung merujuk kepada variasi atau perbedaan tinggi antara lantai dalam satu bangunan. Dalam desain bangunan, kebanyakan gedung memiliki lantai-lantai yang sejajar dan konsisten dalam hal tinggi ruang lantai tersebut. Namun ada beberapa gedung yang sengaja dirancang untuk tidak beraturan secara vertikal sebagai bagian dari desain arsitektural atau kebutuhan strukturalnya. Kemudian ketidakberaturan vertikal juga harus diperhitungkan secara cermat dalam perencanaan struktural karena berpengaruh terhadap kestabilan struktur, di mana perbedaan tinggi lantai dapat mempengaruhi distribusi beban dan gaya struktural yang bekerja pada bangunan, sehingga harus memastikan bahwasannya bangunan tetap stabil dan aman dari sudut pandang struktural dengan memperhitungkan pengaruh ketidakberatan tersebut. Nah, dari penjabaran ini dapat kita peroleh sedikit perbedaan antara horizontal dengan vertikal, ya. Di mana tadi sudah dijelaskan juga terkait yang horizontal, kita juga sudah melakukan pengecekan. Nah, di SNI 2847 1726 2019 bahwasanya ketidakberaturan vertikal pada struktur itu ada pada tabel 14, ya. Di mana di sini ada mulai dari ketidakberaturan kekuatan tingkat lunak, ya, kemudian ketidakberaturan kekuatan tingkat lunak yang berlebihan, kemudian ketidakberaturan berat atau massa, kemudian ketidakberaturan geometri secara vertikal, kemudian ketidakberaturan akibat diskontinuitas bidang pada elemen vertikal pemikul gaya lateral, kemudian yang kelima itu ketidakberaturan tingkat lemah akibat diskontinuitas pada kekuatan lateral tingkat, ya. Kemudian di sini didefinisikan jika kekuatan lateral suatu tingkat kurang dari 80%. Sementara itu, yang 5B adalah perbedaannya kekuatan lateral suatu tingkat kurang dari 65%. Ini akan kita cek. Dan kategori desain seismik kita adalah kategori D, sehingga harus dilakukan pengecekan untuk kelima tipe ketidakberaturan struktur ini. Yang pertama adalah ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak 1A. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwasanya kita akan memastikan ketidakberaturan tingkat lunak didefinisikan ada jika terdapat tingkat yang kekakuan lateralnya kurang dari 70%, lateral tingkat di atasnya, atau kurang dari 80% untuk rata-rata 3 tingkat di atasnya. Nah, ini yang kita cek, ya, di mana kita perlu terlebih dahulu mengetahui berapa gaya geser dan simpangan yang terjadi pada lantai yang kita tinjau. Nah, untuk gaya geser dapat kita peroleh secara manual dari menggunakan statik ekivalen atau dari hasil SAP, ya. Biasanya digunakan adalah dynamic, ya. Untuk saat ini kita akan menggunakan perhitungan statik ekivalen saja untuk lebih mengetahui juga perhitungan manual. Ya, di mana di sini sudah ada di pengolahan data, ya, pada subbab J distribusi gaya pada struktur. Nanti akan diperoleh setiap lantai itu gaya geser yang akan bekerja, ya. Gaya gesernya yang terjadi arah X dan arah Y. Nah, ini akan kita coba masukkan ke dalam perhitungan, ya. Di mana di sini di story 1 ada nilainya, story 2 dan story 3, ya, masing-masing lantai. Oke, selanjutnya kita membutuhkan data simpangan, ya, yang akan kita peroleh dari hasil SAP, ya, di mana kita pilih dulu titik yang akan kita tinjau. Kemudian kita lakukan cek, pilih display, show table, analyze result, kemudian join output, displacement, ya, pilih table join displacement, ya, atau perpindahannya, ya. Kemudian di sini kita select load case karena tadi kita akan membandingkan antara sama-sama gempa statik, ya, kita pilih gempa statik, kita okekan. Maka nanti akan dapat di sini join displacement kita itu di seperti ini, seperti yang sudah kita peroleh di simpangan antar lantai. Kemudian kita akan masukin ke tabel perhitungan, ya, di mana di sini lantai 1, lantai 2, lantai duct, ya. Kemudian load case kita EX dan EY. Ini gaya shear tadi dari hasil Excel tadi, gaya geser yang dari 2 slide sebelumnya. Kemudian yang ini, ya, yang data ini. Kemudian inilah drift, ya, drift arah X, ya. Jadi yang arah X tadi dari tabel sebelumnya ini, ya, 268 ya, titik 25 lantai 1, 6 lantai 2, 8 lantai duct, ya.
Nah, seperti ini 268. Nah, di sini dapat kekakuannya ya. Kekakuannya adalah geser kita bagi dengan drift ya. Satuannya Newton per milimeter. Nah, dapat kekakuannya nilainya adalah seperti ini untuk semua lantai. Maka di sini kita bandingkan antara lantai 2 dengan lantai dak, kemudian lantai 1 dengan lantai 2, itu untuk kakuannya lebih daripada 70%. Kemudian untuk yang 80% juga terlewati. Ya. Kemudian untuk arah Y juga sama, kita lakukan prosedurnya, kita masukin nilai shear atau geser, drift, ya, kesimpangannya. Kemudian stiffness dapat kita hitung dengan membandingkan shear dibagi dengan drift, ya. Maka dapat kekakuan lantainya dan kekakuan rata-rata, ya. Yang seperti syarat yang dipersyaratkan oleh SNI, ya. Maka di sini tidak terjadi ketidakberaturan tingkat lunak 1A. Jadi gedung ini aman dari ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak 1A. Kemudian dengan hal yang sama kita bandingkan yang 1B ya, caranya sama seperti 1A, cuman di sini kan kekakuan lateralnya kurang dari 60% dan rata-ratanya kurang dari 70% ya. Sama nilainya. Kemudian untuk data dari joint displacement atau perpindahan sama ya seperti langkah 1A tadi ya. Setelah kita hitung perpindahan arah X dan arah Y, nanti kita akan cek di sini ya, lakukan hal yang sama sampai nanti kita dapatkan nilai rata-rata di sini kekakuan lantainya adalah untuk perbandingan lantai 2 dengan lantai 3 ya, dan di atasnya itu adalah sampai 249%, berarti ini lebih besar daripada 60%, dan arah Y juga lebih besar daripada 60%, dan rata-rata kekakuan tiga rata-rata di atas juga lebih besar. Ya, jadi ini gedung ini tidak terjadi yang namanya kekakuan tingkat lunak 1B, jadi aman ya. Kemudian kita cek ketidakberaturan massa. Jadi pengecekan ketidakberaturan massa diperlukan data berat gedung ya dengan cara manual atau dari SAP. Dengan cara pada saat kemudian awal di SAP kita pastikan bahwasanya kita sudah memulai atau membuat grup ya sesuai dengan jumlah lantai. Kemudian kita klik display show table. Kemudian kita pilih other definition ya. Kemudian grup data, kemudian table grup 3 mass and weight ya. Kemudian kita oke-kan, maka akan muncul ini grup berat lantai safe weight-nya sesuai dengan grup yang kita buat ya. Grup 1 untuk lantai 1, grup 2 untuk lantai 2, atau grup 3 untuk lantai 3. Tergantung teman-teman mendefinisikan waktu penggurupan. Kemudian kita olah datanya. Di sini dapat safe weight-nya 2495, 2495 dan 2135. Kita pindahkan berdasarkan story ya. Jadi lantai 1 kita 24.095, 2.495 kN, lantai 2 juga 2.495 kN. Dak itu beratnya ada lantai dak itu 2.135 kN. Nah, di sini rasio berat antar lantai kita tidak ada yang lebih dari 1,5 ya, berarti ketidakberaturan massa tidak terjadi ya. Oke, kemudian yang ketiga untuk ketidakberaturan geometri vertikal kita dimensinya sama semua ya. Jadi pada gedung ini tidak beraturan kekakuan geometri vertikal karena dimensi kolom seragam dari atas sampai bawah ya. Ini kolomnya dimensinya seperti ini. Oke. Kemudian ketidakberaturan akibat diskontinuitas ya, di mana di sini terlihat adanya perbedaan antara pemodelan dimensi ataupun pemenuhan struktur pada seluruh ruang ya. Sementara di sini di kita adalah semua terdistribusi merata balok dan kolom ya. Jadi pada gedung ini distribusi kolom menerus dan distribusi struktur lain seragam ya. Jadi di sini tidak terjadi ketidakberaturan diskontinuitas ya pada elemen vertikal atau kolateral. Kemudian kita cek yang kelima adalah ketidakberaturan kuat lateral tingkat 5A ya. Jadi kita cek menggunakan gaya geser seperti langkah 1 yang kita ambil dari statik ekivalen ya. Ini gaya geser lantai 1, 2 dan dak. Kemudian kita cek nilainya perbandingannya bahwasanya ini lantai 2 dibanding lantai dak itu 176%, lantai 1 dibanding lantai 2 adalah 120%. Berarti ini
tidak terpenuhi ya, bahwasanya ini lebih dari itu 80% semuanya ya. Berarti tidak terjadi ketidakberaturan tingkat lemah akibat diskontinuitas, tidak, maaf, tidak terjadi ketidakberaturan akibat tingkat lemah dan diskontinuitas pada kekakuan lateral tingkat 5A ya. Kemudian yang 5B juga kita lihat 60% ya, nilainya sama. Kita geser, kita masukkan dulu, kita cek ada nggak yang kecil dari 65%. Ternyata semuanya oke ya. Maka untuk yang 5B juga eh, ketidakberaturan tingkat lemah akibat diskontinuitas kekakuan lateral tingkat 5B juga tidak terjadi. Maka dari itu seluruh bangunan itu sudah apa namanya, sudah dicek dengan ketidakberaturan struktur vertikal dan semua aman.